Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim waladdallin. Amin. Hamdan salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Para pecinta Al-Qur'an dimanapun Anda berada dan juga khususnya para mahasantri, putri putra Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah kita dapat bertemu kembali dalam rangka talabul ilmi. Sekarang kita akan bahas tentang hukum ro'. Hukum ro'. Yang kita tahu hukum ro' itu sudah ada dua, tebal dan tipis itu saja. Tebal, kalau tidak tebal, tipis. Seperti itu. Akan tapi kita coba bahas, ro' itu ada berapa sih pembagiannya? Kalau pembagiannya hukum ro' itu ada tarqiq, ada tafkhim, ada tipis dan tebal. Ada dua hukum. Akan tapi yang tebal itu ada berapa? Nah, coba kita bahas. Yang pertama, hukum yang pertama adalah ro' dibaca tebal atau tafkhim ketika ro' berharokat fathah atau dhammah. Ketika ro' berharokat fathah atau dhammah itu maka wajib hukumnya dibaca tebal. Contohnya kita lihat rafa'ah rubama. Rafa'ah. Jadi rafa'ah rubama misalnya harokat fathah dan harokat dhammah itu dibaca tebal. Kalau kita kita lihat di papan di sini ada rafa'ah dan rubama. Baik, yang kedua. Ini hukum ro' yang dibaca tafkhim ya atau tebal. Hukum yang kedua, ro' sukun dibaca tebal apabila didahului harokat fathah atau harokat dhammah. Oke, contohnya seperti ini. Harokat fathah atau didahului harokat. Jadi ro' sukun dibaca tebal atau tafkhim didahului harokat fathah atau harokat dhammah. Yarji'u atau ursilah, arsalah, ursilah, turfa'ah misalkan. Itu dibaca tebal. Itu yang kedua. Baik. Yang ketiga. Ro' sukun dibaca tebal apabila didahului hamzah wasol. Oke. Didahului hamzah wasol. Ada di sini contohnya irji'u. Di sini ada irhamna. Ada irhamna. Irhamna di sini di atasnya ya. Irhamna. Baik, seperti itu. Jadi itu dibaca tebal, Irji'u karena sesungguhnya ini hamzah wasol. Jadi jangan dibaca irji'u walaupun setelah harokat kasroh atau irhamna, tetapi dibaca irhamna, irji'u. Berikutnya itu yang ketiga, ini yang ketiga tadi, yang keempat ini sekarang. Yang keempat, ro' sukun dibaca tebal ketika sebelum ro' sukun didahului atau ketika ro' sukun menghadapi huruf isti'la. Apa huruf isti'la? Khusodau tingqil. Ini perhatikan, qirtosin. Mirsoda, bukan dibaca kirtosin lagi, bukan dibaca mirsodan lagi, tapi karena ini huruf isti'la dan ini juga huruf isti'la, khusodau tingqil. Itu ro' sukun bertemu dengan huruf isti'la itu maka dibaca, hukum bacanya adalah dibaca tebal. Baik, itu yang keempat. Ini empat ya.
Yang kelima sekarang, yang kelima. Baik. Ro sukun dibaca tebal apabila didahului huruf mati. Didahului huruf mati. Perhatikan ini huruf mati. Short. Huruf mati. Perhatikan. Huruf mati. Dan huruf mati tersebut adalah huruf isti'la. Ini huruf isti'la. Anal mim mis bagaimana cara pelafalannya? Bukan misri, bukan, tapi tebalnya mim mis seperti itu. Baik, itu atau ainal qiyut seperti itu. Baik, itu yang 5. Yang ke-6 sekarang. Ro sukun dibaca tebal apabila waqaf dan didahului mat. Waqaf didahului mat. Perhatikan ma'al abror. Waqaf didahului mat. Oke. Fathah atau dhammah. Didahului mat fathah atau dhammah. Contohnya ma'al abror. Ma'al abror. Perhatikan. Jadi atau ghafur. Ghafur di sini ada ghafur ya. Maaf ini contohnya kurang tepat. Ghafur. Ro sukun dibaca tebal, tapi yang ini jelas sudah ada ada kecenderungan dibaca tebal karena sebelumnya ada harokat fathah. Abror jelas, bukan abror. Tapi secara teori ini karena didahului adalah mat fathah atau mat dhammah. Ghafur. Jangan sampai ghafur, tapi ghafur seperti itu. Oke, yang ke-7 sekarang. Yang ke-7. Baik. Yang ke-7, ro sukun dibaca tebal apabila didahului huruf sukun. Huruf sukun. Perhatikan ini huruf sukun. Huruf sukun. Dan sebelum sukun berupa huruf berharokat fathah atau dhammah. Sebelum sukun seperti ini harokat fathah atau dhammah. Ini harokatnya dhammah. Lafi khusr. Khusr. Bagaimana cara bacanya? Perhatikan. Wal asr. Jadi bukan wal asr. Asr. Misalkan itu tipis. Ini harus dibaca tebal. Wal asr. Jadi dirasakan bahwasanya itu kita akan membaca ro sukun yang berharokat yang dibaca tebal. Wal asr lafi khus bis sabr. Seperti itu. Jadi ini ro sukun dibaca tebal ketika didahului huruf sukun. Oke. Huruf sukun sin, dan sebelum huruf sukun ada harokat fathah atau dhammah. Seperti itu. Paham ya? Itulah ada 7 hukum ro sukun. Berikutnya, ro sukun ro yang dibaca tipis sekarang atau tarqiq. Yang pertama, jelas ini ketika harokat kasroh maka dibaca tipis. Ri. Tidak bisa dibaca ri, tidak bisa. Ri. Akan tapi meringis. Ri. Jelas. Berikutnya. Yang dibaca tipis. Ro sukun dibaca tipis apabila didahului harokat kasroh. Wassarair. Wala nasir. Itu jelas. Oke. Berikutnya. Ro sukun yang ketiga. Ro sukun dibaca tipis apabila didahului kasroh asliyah. Bukan baru datang. Asli. Di ini bukan baru datang. Fir'auna fi miryatin. Ini kalau maaf yang miryatin ini ada kecenderungan dibaca tebal loh. Fi miryatin seperti itu. Jadi ini asli. Fi miryatin. Fir'auna. Oke, itu yang ketiga. Berikutnya yang keempat. Ro sukun dibaca tipis apabila disukunkan karena waqaf dan didahului ya sukun. Oke, ini ada kecenderungan dibaca tebal.
Basir, seperti itu. Khabir, seperti itu ya, ada kecenderungan seperti itu. Ini mestinya dibaca tipis. Oke. Jadi ro sukun dibaca tipis apabila disukunkan karena waqaf. Disukunkan karena waqaf. Ini sukun. Basir. Nah, seperti itu. Khair, khabir. Disukunkan karena waqaf dan didahului ya sukun. Ada ya sukunnya di sini. Ada ya sukunnya. Baik, itu yang keempat. Yang kelima. Ini yang agak namanya ruwet kayak tadi yang ketujuh di huruf tebal. Yang kelima adalah ro sukun dibaca tipis karena waqaf. Oke. Waqaf, satu. Terus didahului huruf yang bersukun, dua. Oke. Didahului huruf yang bersukun. Dan sebelumnya lagi berharokat kasroh. Kecuali huruf sukun tersebut huruf isti'la. Berharokat kasroh. Hijr. Jadi bukan hijr. Akan tapi hijr. Hijr. Jadi tandanya kita ketika melafalkan ro sukun tipis atau tebalnya maka kelihatan dari gerakannya bibir. Seperti itu. Jadi itu yang kelima. Yang kelima, ro sukun yang dibaca tarqiq. Ada ro sukun, perhatikan yang satu ini, ro sukun yang dibaca bisa dibaca tebal dan juga dibaca tipis. Ini satu ini. Jadi satu saat misalkan dibaca firqin boleh. Suatu saat juga bisa kita membaca firqin boleh. Jadi bisa dua-duanya. Oke. Jadi ro sukun dibaca tebal dan tipis, ada jawazul wajhain. Ini dua, ini bisa dibaca dua-duanya adalah firqin. Mudah-mudahan ini dapat kita pahami. Tentunya untuk memahami harus betul-betul continue belajar. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan tentang hukum ro yang ada 13 hukum bacaan yang selama ini mungkin kita tidak begitu paham tentang bacaan hukum bacaan ro ya, yang jelas cuma ada dua, tebal dan tipis, betul. Tapi kita ada pembagiannya lagi. Itu saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.